Pernahkah Anda melihat mobil dengan desain mungil dan futuristik warawiri di jalanan kota? Kemungkinan besar itu adalah mobil listrik. Belakangan ini, mobil listrik atau electric vehicle, EV, semakin sering kita jumpai. Dulu, mobil listrik identik dengan harga selangit dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Namun, zaman sudah berubah. Kini, pasar otomotif Indonesia mulai diramaikan oleh kehadiran mobil listrik murah. Mobil-mobil ini biasanya berukuran kompak, seperti Wuling Air F atau Ceres E1, dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik premium. Fenomena ini tentu saja menarik perhatian banyak orang yang penasaran dengan teknologi baru ini. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mobil listrik murah? Secara sederhana, ini adalah kategori mobil listrik yang harganya setara dengan mobil bensin kelas Low Cost Green Car, LCGC, atau City Car. Harganya berada di kisaran 200 jutaan hingga 300 jutaan rupiah. Angka ini menjadi magnet kuat bagi masyarakat. Bayangkan saja, dengan harga yang tidak jauh berbeda dari mobil konvensional populer, Anda sudah bisa memiliki sebuah kendaraan masa depan yang tidak perlu lagi mampir ke SPBU. Inilah alasan utama mengapa banyak orang mulai meliriknya sebagai alternatif kendaraan harian di perkotaan. Daya tarik utama mobil listrik murah tidak hanya terletak pada harganya yang kompetitif. Ada juga faktor rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan modern. Pemerintah pun turut andil dalam mendorong popularitasnya dengan memberikan berbagai insentif, seperti potongan pajak pertambahan nilai, PPN, yang membuat harganya semakin menarik. Selain itu, janji biaya operasional yang lebih hemat dan kontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih menjadi nilai tambah yang sulit untuk diabaikan. Banyak orang berpikir ini adalah langkah cerdas untuk mobilitas di masa depan, terutama di tengah isu polusi udara yang semakin parah. Ketertarikan ini juga didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat urban. Banyak keluarga yang membutuhkan mobil kedu khusus untuk aktivitas dalam kota, seperti mengantar anak sekolah, pergi ke kantor, atau berbelanja kebutuhan harian. Untuk kebutuhan seperti ini, mobil listrik murah yang berukuran kecil dan lincah dianggap sangat pas. Ukurannya yang mungil memudahkan saat mencari parkir di mal atau perkantoran yang padat. Jadi, mobil ini tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai solusi cerdas untuk menghadapi tantangan mobilitas di kota-kota besar Indonesia yang semakin macet. Saat membandingkan mobil, faktor harga adalah hal pertama yang dilihat. Mari kita ambil contoh nyata. Sebuah mobil listrik murah seperti Wuling F, varian long range, dijual dengan harga sekitar 270 jutaan rupiah setelah insentif. Di sisi lain, mobil bensin populer di kelas LCGC seperti Daihatsu Sigra atau Toyota Calya punya harga di rentang 170 jutaan hingga 190 jutaan rupiah. Terlihat jelas bahwa harga beli awal mobil listrik murah masih lebih tinggi, sekitar 80 juta hingga 100 juta rupiah. Selisih ini cukup signifikan dan seringkali menjadi pertimbangan utama bagi calon pembeli yang memiliki anggaran terbatas. Namun, cerita menjadi berbeda ketika kita mulai membahas biaya harian atau biaya mengisi bahan bakar. Mari kita berhitung. Untuk menempuh jarak 100 km, sebuah mobil bensin LCGC dengan konsumsi rata-rata 1:15. Jadi 1 liter untuk 15 km akan membutuhkan sekitar 6,7 liter bensin. Jika harga Pertalite adalah Rp10.000 per liter, maka biayanya adalah Rp67.000. Sekarang bandingkan dengan mobil listrik. Wuling Air F dengan baterai 26,7 kWh bisa menempuh jarak hingga 300 km. Jika kita mengisi daya di rumah dengan tarif listrik Rp1.699 per kWh, biaya untuk pengisian penuh hanya sekitar Rp45.000. Artinya, untuk 100 km, biayanya Rp11.000. Perbedaannya sangat jauh, bukan? Perbandingan tidak berhenti di situ. Kita juga harus melihat biaya perawatan rutin. Mobil bensin memiliki banyak komponen bergerak seperti mesin, piston, oli, busi, dan sistem pembuangan. Semua komponen ini memerlukan pengecekan dan penggantian berkala. Anda perlu rutin ganti oli mesin setiap 5.000 atau 10.000 km, membersihkan filter, dan servis lainnya yang jika ditotal bisa mencapai jutaan rupiah per tahun. Di sisi lain, mobil listrik punya komponen yang jauh lebih sedikit. Tidak ada oli mesin, tidak ada busi, dan tidak ada knalpot.
Perawatannya jauh lebih sederhana, biasanya hanya seputar pengecekan sistem kelistrikan, kondisi baterai, dan kampas rem. Secara jangka panjang, penghematan dari biaya operasional dan perawatan mobil listrik ini bisa menutupi selisih harga beli awalnya. Misalkan dalam sehari Anda menempuh 50 km. Dengan mobil bensin, Anda butuh sekitar Rp33.500, sedangkan mobil listrik hanya butuh Rp7.500. Dalam sebulan, Anda bisa hemat sekitar Rp780.000. Dalam setahun, penghematannya bisa mencapai lebih dari Rp9 juta. Dalam 5 tahun, Anda sudah bisa menghemat lebih dari Rp45 juta hanya dari bahan bakar saja, belum termasuk penghematan dari biaya servis. Jadi, meskipun lebih mahal di awal, mobil listrik bisa jadi lebih ekonomis dalam jangka waktu pemakaian yang lebih lama. Salah satu kelebihan paling utama dari mobil listrik adalah dampaknya terhadap lingkungan. Mobil ini tidak menghasilkan emisi gas buang sama sekali, karena tidak ada proses pembakaran internal. Ini berarti, saat Anda berkendara, Anda tidak menyumbang polusi udara yang menjadi masalah serius di kota-kota besar seperti Jakarta. Bayangkan jika semakin banyak orang beralih ke mobil listrik, kualitas udara di perkotaan pasti akan membaik. Selain itu, suara mesinnya sangat senyap dan halus. Pengalaman berkendara menjadi lebih tenang dan nyaman, bebas dari getaran dan deru mesin yang bising, membuat perjalanan di tengah kemacetan menjadi sedikit lebih bisa dinikmati. Kelebihan kedua yang sangat dirasakan pemilik adalah biaya operasional yang sangat rendah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Biaya mengisi bensin atau lebih tepatnya mengisi daya listrik, jauh lebih murah. Pemilik bisa mengisi daya di rumah semalaman, seperti mengisi daya ponsel. Saat pagi hari, mobil sudah siap digunakan dengan tangki penuh. Ini memberikan kemudahan yang luar biasa. Anda tidak perlu lagi antre di SPBU. Selain itu, mobil listrik juga sering mendapatkan keuntungan lain, seperti electric car with special parking permit, electric car entering restricted city zone, EV symbol on city sign, distribute. Bebas dari aturan ganjil genap di beberapa kota, dan tarif parkir yang lebih murah di beberapa pusat perbelanjaan. Dari sisi performa, jangan anggap remeh mobil listrik mungil ini. Meskipun ukurannya kecil, mobil listrik memiliki torsi instan. Artinya, begitu Anda menginjak pedal akselerator, tenaga akan langsung tersalurkan ke roda tanpa jeda. Sensasi ini membuat mobil terasa sangat responsif dan lincah saat digunakan untuk bermanuver di lalu lintas kota yang padat. Akselerasinya dari berhenti hingga kecepatan rendah menengah terasa lebih cepat dibandingkan mobil bensin sekelasnya. Ini sangat berguna saat Anda perlu menyalip kendaraan lain, atau saat mulai berjalan dari lampu merah, memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan dinamis. Perawatan yang minim juga menjadi keunggulan besar. Jumlah komponen pada mobil listrik jauh lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional. Tidak ada lagi urusan comparison side-by-side of electric car and gasoline car engine bays. Mechanic pointing at fewer parts in EV distribute equally. Ganti oli, ganti bisi filter udara, atau perbaikan radiator yang rumit. Perawatan rutinnya lebih banyak berfokus pada komponen yang umum ada di semua mobil, seperti mechanic inspecting car brakes, mechanic checking car tires, mechanic looking at car suspension in garage, rem band dan suspensi. Hal ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menghemat waktu Anda yang berharga. Anda tidak perlu sering-sering bolak-balik ke bengkel untuk servis rutin yang memakan waktu. Cukup lakukan pengecekan sesuai jadwal yang direkomendasikan pabrikan, yang biasanya intervalnya lebih panjang. Meskipun banyak kelebihannya, mobil listrik murah juga punya kekurangan yang harus dipertimbangkan matang-matang. Tantangan terbesar pertama adalah jarak tempuh yang terbatas, atau yang sering disebut range anxiety. Mobil listrik murah seperti Wuling Air 8 varian standar hanya bisa menempuh sekitar 200 km dalam sekali pengisian daya penuh. Varian long range memang bisa mencapai 300 km. Jarak ini sebenarnya lebih dari cukup untuk penggunaan harian di dalam kota. Namun, ini menjadi masalah besar jika Anda berencana untuk melakukan perjalanan jauh ke luar kota. Anda harus merencanakan perjalanan dengan sangat teliti untuk memastikan ada stasiun pengisian di sepanjang rute. Kekurangan kedua adalah infrastruktur pengisian daya.
Meskipun jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU, terus bertambah, penyebarannya masih belum merata. SPKLU lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di mall, gedung perkantoran, atau rest area jalan tol. Jika Anda tinggal di kota kecil atau daerah pinggiran, menemukan SPKLU bisa menjadi tantangan tersendiri. Mengandalkan pengisian daya di rumah memang solusi utama. Tetapi bagaimana jika Anda sedang dalam perjalanan dan baterai menipis? Ketergantungan pada SPKLU yang masih terbatas ini menjadi salah satu kekhawatiran utama calon pembeli. Masalah selanjutnya adalah harga baterai. Baterai adalah komponen paling mahal dari sebuah mobil listrik, bisa mencapai 40 hingga 50% dari total harga mobil. Pabrikan biasanya memberikan garansi baterai untuk jangka waktu tertentu, misalnya 8 tahun. Namun, apa yang terjadi setelah masa garansi habis? Jika baterai mengalami kerusakan atau degradasi performa yang signifikan, biaya penggantiannya bisa sangat mahal, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kekhawatiran akan biaya penggantian baterai di masa depan ini menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian orang ragu untuk beralih ke mobil listrik. Terakhir, waktu pengisian daya juga menjadi pertimbangan. Mengisi daya mobil listrik tidak secepat mengisi bensin. Jika menggunakan charger AC standar di rumah, dibutuhkan waktu sekitar 8 hingga 11 jam untuk mengisi baterai dari kosong hingga penuh. Ini tidak masalah jika Anda melakukannya semalaman. Namun, jika Anda menggunakan SPKLU tipe fast charging sekalipun, masih butuh waktu sekitar 30 hingga 60 menit untuk mengisi daya hingga 80%. Waktu tunggu ini jauh lebih lama dibandingkan mengisi bensin yang hanya butuh beberapa menit. Hal ini perlu dipertimbangkan, terutama jika Anda sering bepergian dan tidak punya banyak waktu untuk menunggu.